Selamat siang Pak Holid. Selamat siang Mas Dwi. Kabar baik Pak Holid ya? Alhamdulillah, Alhamdulillah. baik. Gimana kabar Mas Dwi? Sehat Alhamdulillah semua? baik juga, sehat semua di sini. Terima kasih Pak Holid untuk waktunya. Ya, siang hari ini kita akan Ya. berbincang mengenai hiruk pikuk pilkada ya, yang akan diselenggarakan di akhir tahun nanti 27 November 2024. Tapi tentunya hiruk pikuknya sudah terasa ya Pak Holid ya. Kalau Ya. Pak Holid sendiri bagaimana memandang pentingnya pilkada, termasuk juga di wilayah Bapak? Ya, penting ya kalau melihat bahwa pilkada ini adalah pesta demokrasi sebutnya lokal atau daerah. Dan tentunya ini adalah merupakan momen yang sangat tepat untuk masyarakat dari semua golongan dalam rangka memilih figur pemimpin yang dibutuhkan di masyarakat. Jadi intinya ini adalah sesuatu yang sangat penting dan momentum yang ditunggu-tunggu oleh masyarakat Kabupaten Tangerang khususnya dan bagi daerah-daerah lain dalam rangka untuk menentukan calon pemimpin yang bisa memberikan atau yang dibutuhkan oleh masyarakat dan oleh kepentingan-kepentingan yang memang sifatnya itu untuk membangun daerah. Itu Mas. Baik, Pak Holid, juga pendengar kami juga banyak nih yang berdomisili di Tangerang. Tentunya yang wilayah lain juga bisa bergabung ya. Kita sedang mengobrol mengenai hiruk pikuk pilkada. Bisa bergabung di telepon 0215869000, WA pesan singkat 0811806543. Tok Highlight El Sintas yang hari ini untuk Anda yang baru bergabung bersama Ketua DPRD Kabupaten Tangerang, Bapak Holid Ismail, yang tadi sudah menjelaskan mengenai pentingnya pilkada serentak ya. Dan tentunya dirasakan masyarakat juga. Bagaimana antusiasme warga Tangerang sendiri, Pak, dari pantauan Pak Holid? Oh ya, antusiasme ini kelihatan dinamis ya. Wah, luar biasa karena masing-masing dari semua segmen atau elemen masyarakat yang mendambakan sosok pemimpin yang dibutuhkan di daerah ya, terutama di Kabupaten Tangerang. Ini bagaimana melihat dari sisi kultur, sosial, budaya, ekonomi yang memang ini betul-betul disesuaikan. Nah, harapannya itu adalah besok itu dalam pilkada adalah momentum yang paling tepat untuk memilih figur seorang pemimpin yang bisa membawa ke arah yang lebih baik lagi buat masyarakat Kabupaten Tangerang. Itu intinya Mas Bro. Ya, ini sudah ada beberapa yang masuk ya. Saya sapa dulu beberapa yang masuk. Pak Sarif melalui WA kami, warga Tangerang juga ini Kabupaten Tangerang. Rasanya Pak Holid sudah paham seluk-beluk kota kita ini. Baiknya maju aja Pak di pilkada ini, dari Pak Sarif. Kemudian dari Ibu Arum ini menyampaikan dari pengalaman Bapak bagaimana mengatasi permasalahan, diantaranya permasalahan korupsi. Ada masukan tidak Pak dari Ibu Arum dan juga dari Pak Sarif? Ya, pertama secara pribadi bahwa masyarakat punya atau keinginan atau membutuhkan sosok figur yang seperti apa. Jadi ini yang kemudian kita padukan dengan kebutuhan masyarakat Kabupaten Tangerang dalam rangka memilih figur pemimpin yang bisa membawa perubahan yang lebih baik lagi, yang lebih baik lagi. Nah, terus yang kedua, bahwa persoalan-persoalan korupsi dan lain sebagainya ini balik lagi kepada mentalitas. Kita lihat bahwa banyak regulasi, aturan, pengawasan gitu yang dilakukan untuk mengawasi jangan sampai ada korupsi. Kemudian ini kan lebih mengarah kepada tindakan preventif yang mesti harus dilakukan. Nah, balik lagi itu butuh seorang atau sosok pemimpin yang punya goodwill dalam rangka untuk penyelesaian, dalam rangka untuk melakukan pencegahan. Ini kalau penyelesaian berarti sudah terjadi, tapi kalau pencegahan ini belum terjadi, dan ini balik lagi. Makanya Mas Dwi, Kabupaten Tangerang ini kita dalam RPJMD terakhir kemarin itu mengajarkan agar masyarakat Kabupaten Tangerang ini
lebih religius. Hmm. Kalau religius ini kan maksudnya kepada bagaimana agar masyarakat Kabupaten Tangerang, baik dari ASN, kemudian dari semua lini, semua segmen ini, agar tidak atau tercegah untuk melakukan tindakan-tindakan yang berlawanan dengan hukum. Maka ini perlu ada mentalitas yang bagus. Mentalitas yang bagus itu tentunya ini didasari oleh religi yang kuat, yang melekat di dalam hatinya. Jadi kita mau taruh regulasi seketat apapun, kemudian pengawasan seketat apapun, kalau mentalitas religiusnya tidak melekat dan tidak kuat, korupsi aja. Kan itu. Jadi itu tadi. Makanya dari dua penanya tadi yang saya dari Mbak Arum dengan siapa tadi, bahwa untuk Pak Syarif tadi yang di awal ya. Pak Syarif ya, untuk figur pemimpin, balik lagi bahwa masyarakat Kabupaten Tangerang butuh sosok figur pemimpin yang seperti apa? Apakah yang mungkin kaya, atau mungkin yang smart, atau mungkin yang, nah ini kan tadi disesuaikan dengan kebutuhan. Tapi intinya bahwa masyarakat Kabupaten Tangerang itu butuh sosok pemimpin yang tahu persoalan Tangerang. Masyarakat Kabupaten Tangerang itu perlu pemimpin yang punya budi untuk mensejahterakan, kemudian meningkatkan taraf hidup, kesejahteraan, dan lain sebagainya untuk Kabupaten Tangerang. Itu intinya. Iya, tadi Pak Holid kan pendengar menyinggung mengenai permasalahan korupsi ya. Sebenarnya kalau misalnya korupsi mungkin ini jadi permasalahan bersama lah ya, seluruh daerah ya, ada masalah korupsi itu ada. Tapi kalau untuk wilayah Kabupaten Tangerang sendiri, apa yang menjadi istilahnya permasalahan yang harus diselesaikan, yang utama selain tadi yang disebutkan oleh pendengar, Pak Holid? Ya, sebenarnya sih banyak persoalan-persoalan yang belum dituntaskan, artinya belum terselesaikan. Kalau dari sisi approach, pendekatan terhadap persoalan-persoalan itu, kenapa belum selesai atau kenapa ini belum maksimal, ini balik lagi ada faktor yang memang itu ada efek atau pengaruh dari persoalan-persoalan yang ada di Kabupaten Tangerang. Satu contoh, membawa persoalan sampah, lingkungan hidup. Ini kan penyelesaiannya bukan hanya sebatas pada tataran regulasi saja, tapi bagaimana agar masyarakat itu bisa mempunyai niat baik untuk bahwa persoalan sampah ini bukan hanya persoalan Pemda saja, tapi ini persoalan kita semua, yang justru Pemda sebagai fasilitator, masyarakat kemudian punya inisiasi untuk untuk ikut serta dalam menyelesaikan urusan kesamaan. Satu contoh. Nah, ini yang kemudian ini kita mesti harus betul-betul approach, pendekatan terhadap masyarakat agar masyarakat itu paham betul bahwa sampah harus dikelola dengan baik, sampah harus ditata dengan baik, dan ini juga dibutuhkan kesadaran masyarakat tentang sampah itu sendiri. Jadi mesti harus terintegrasi dari semua Pemda, semua instansi, kemudian masyarakat. Tidak cukup Pemda saja. Ini satu contoh. Persoalan sampah yang memang hampir seluruh daerah, termasuk di Kabupaten Tangerang, yang kurang lebih itu sekitar 2.000 ton per hari, gitu kan. Fluktuasi dari persoalan sampah dan ini semakin meningkat, gitu kan. Nah, tentunya kita bangun kesadaran masyarakat. Nah, ini yang sudah mulai dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Tangerang. Itu banyak persoalan lain. Itu salah satu yang menjadi tadi sampah menjadi salah satu persoalan yang memang ini dialami khususnya mungkin di kota-kota besar ya, Pak Holid ya. Betul. Salah satu di Kabupaten Tangerang juga.
Kalau ini tadi ngomongin integrasi, ini kan juga Tangerang salah satu wilayah penyangga ibu kota Jakarta. Bagaimana sendiri menurut Bapak pembangunannya dan kesejahteraannya dan lain sebagainya? Ya, Kabupaten Tangerang ini salah satu daerah yang cukup strategis ya. Artinya di samping dijuluki sebagai daerah transit antar daerah dengan DKI gitu, kemudian wilayah Barat, Sumatera, Medan dan sebagainya ke arah di Jakarta, ibu kota yang termasuk daerah transit. Maka kalau melihat dari itu, kita lihat bahwa Kabupaten Tangerang ini adalah secara geografis ini bentangan laut yang 61 kilo kurang lebih, kemudian dilintasi oleh sungai yang mengalir dari Provinsi Jawa Barat, DKI sampai ke Kabupaten Tangerang. Ke beberapa wilayah di situ ada Sungai Cisadane, ada yang wilayah dari Provinsi Banten, ada Sungai Ciburian. Ini secara geografis ya. Artinya bahwa melihat Kabupaten Tangerang ini potensial daerah yang berdekatan dengan DKI, semua investor melirik kepada Kabupaten Tangerang. Dan kemudian secara demografi pertumbuhan penduduk ini yang cukup signifikan, Mas Dwi. Cukup signifikan peningkatan populasi penduduknya dari sekarang kurang lebih 3,5 juta, itu kan ya, kurang lebih segitu, 3,5 juta jiwa, di mana ini adalah merupakan tadi bahwa Kabupaten Tangerang daerah yang sangat potensial, karena di samping kedekatan kita dengan ibu kota, kita juga berdekatan dengan kota-kota besar yang itu sangat memungkinkan sekali, dan potensi untuk itu cukup tinggi ya, terutama buat para investasi ya, karena kita punya Bandara Soekarno-Hatta, di mana setiap transiter foreign atau turis asing negara-negara lain itu ke Jakarta dulu, ke Bandara Soekarno-Hatta. Nah, disinilah yang kemudian menjadi pilihan para investor yang memang melihat bahwa Kabupaten Tangerang ini cukup strategis untuk berinvestasi. Itu Mas. Baik, saya kembali sapa pendengar Pak Khalid ya melalui WA. Ada Pak Rahmat. Untuk pendengar lain melalui telepon juga bisa ya, 0215869000. Saya sapa dulu yang melalui WA. Pak Rahmat menyampaikan, saya pernah dengar Bapak sebelum jadi politisi sempat berjuang dari bawah sebagai supir angkot dan pencuci piring. Rasanya pejabat harus juga punya pengalaman sebagai rakyat biasa. Bagaimana pandangannya Pak? Dari pertanyaan dari Pak Rahmat melalui WA. Ini pribadi ya. Aduh, ya. Jadi yaitu sebagai pengalaman, dan karena pengalaman ini adalah ilmu yang berharga buat kita. Pertama, ketika kita berada pada posisi tertinggi sekalipun, bahwa kita jangan pernah lupa dengan sejarah bahwa kita ini pernah pada titik nol. Maka rasanya ketika pada titik nol itu bagaimana kita untuk bertahan hidup saja agak susah. Bagaimana kita mau berpola, bertingkah yang pada saat titik nol itu kita lupa kan gitu. Makanya menjadi pengalaman, ilmu yang berharga sekali bagaimana kita bisa menghargai orang, menghargai orang yang tidak mampu, menghargai orang yang tidak punya, karena memang orang tidak mampu biasanya untuk bertahan hidup aja susah. Nah, ini yang akhirnya jadi alhamdulillah ini yang menjadi pengalaman kita agar menjadi orang susah itu nggak enak Mas, kan gitu. Dan kita bertahan hidup aja itu susah, tapi rata-rata kan kita bertahan hidup susah, tapi orang-orang bagaimana mempertahankan jabatan, bagaimana kita mempertahankan harta kan gitu. Tapi sementara masih banyak orang yang bertahan untuk hidup. Nah, ini berdasarkan pengalaman yang saya dapatkan dari
supir angkot, bagaimana saya harus berjuang untuk makan itu, karena kita nggak punya ya mesti harus bekerja dulu. Entah itu apa pekerjaan, yang penting kita bisa bertahan hidup, agar kita ini ya tadi, kita dengan cara mencuci piring itu kan, yang penting kita dikasih untuk bertahan hidup gitu, buat makan itu. Jadi kita bisa, oh iya, rasanya jadi orang nggak mampu itu begitu. Menjadi rasanya orang yang tidak punya ini sensitif, sensitif, bisa ya kadang-kadang kita merasa terhina dan lain sebagainya. Maka tadi kita bisa mengambil dari hikmah ketidakberdayaan kita, ketidakmampuan kita. Jangan pernah kita menindas orang yang tidak mampu, jangan pernah kita menghina orang yang tidak punya, karena roda itu berputar. Maka ketika ada pada titik nol, kita mesti harus tadi, jangan pernah sombong, hargai orang, hormati orang, siapapun itu, tidak pernah melihat dari jabatan ataupun harta atau kekayaan. Itu Mas. Iya. Jadi buat pengalaman saya aja. Ini tadi Pak Awal tadi. Iya Pak Holid, bicara mengenai pengalaman tadi yang barusan di-share ya, dengan pernah berada di bawah, apakah juga ini meningkatkan sensitivitas Pak Holid juga dengan lingkungan sekitar yang istilahnya butuh bantuan dan lain sebagainya, Pak Holid? Iya, ya pastinya kan itu, pastinya itu. Karena saya sudah pernah merasakan betul ketika kita untuk mencari sesuap nasi susah, itu kan. Nah ini makanya ya tadi kita diberikan diberikan keleluasaan untuk memberikan keleluasaan untuk bagaimana agar kita itu memberikan kebijakan, memperhatikan masyarakat yang bawah. Satu contoh namanya, kenapa dia nggak bisa susah untuk mencari makan? Oh, karena dari faktor pekerjaan. Nah ini yang kemudian bagaimana kita memberikan solusi secara ini dari sudut pandang saya sebagai anggota dewan kan gitu. Pertama regulasi, yang kedua karena kita punya sisi-sisi budgeting anggaran, maka bagaimana agar mereka itu punya kesempatan yang sama untuk hidup sejahtera. Maka beberapa program seperti kelompok penerima manfaat yang memang itu bisa kita gulirkan terhadap mereka agar mereka itu mau untuk berusaha sehingga bisa punya penghasilan untuk bertahan hidup. Itu. Jadi kesempatan kita untuk berinovasi dalam tataran bagaimana kita mengimplementasikan, karena kita punya pengalaman, susahnya mencari kerja, susahnya kita mencari modal, maka kita dikasih keleluasaan oleh pemerintah untuk berinovasi bagaimana menuangkan pemikiran kita, menuangkan kebijakan kita sebagai anggota DPRD, sebagai anggota legislatif yang tidak keluar dari konteks kewenangannya. Ya, kita punya kewenangan untuk budgeting, tentunya kita juga bisa menganggarkan bagi kelompok-kelompok masyarakat yang memang satu pengen usaha tapi nggak punya modal, mau pinjam ke bank, mereka nggak punya jaminan, maka ini ada pemerintah daerah bisa memfasilitasi ini, kan gitu. Dengan cara apa? Bikin kelompok-kelompok penerima manfaat yang memang betul-betul dimanfaatkan oleh masyarakat itu untuk berusaha. Nah, setelah itu baru sebagai modal dasar untuk pengembangannya, baru mereka kita arahkan untuk bankable. Ini satu contoh. Nah, ini yang kita padukan antara pengalaman kita, kemudian ketika kita ada pada tataran pemegang kebijakan, maka kita bisa menuangkan pemikiran itu lewat pengalaman yang kita itu. Ya, ini juga bisa jadi masukan untuk calon pemimpin nanti ya. Iya. Harus juga mudah-mudahan ini bisa menjadi referensi. Bagaimana kesejahteraan masyarakat juga, dan mungkin juga tadi berkaitan juga Pak, lapangan pekerjaan bagaimana untuk pembenahannya ke depannya. Ya, kaitan dengan lapangan pekerjaan, kalau saya selalu berusaha kepada konstituen bahwa kepada masyarakat, kita jangan berpikir bahwa kita susah mencari pekerjaan, bukan itu. Tapi bagaimana kita membangun image kepada masyarakat bahwa intinya kita ini mesti harus bisa melakukan sesuatu yang mendapatkan
mendapatkan penghasilan. Jadi stigma untuk pengangguran karena mereka ini motifnya bekerja, tapi tidak bermotif bagaimana kita bisa menciptakan sebuah pekerjaan yang menghasilkan. Itu. Nah, ini yang kemudian kita sampaikan kepada masyarakat bahwa kan ada juga orang yang nganggur tapi punya penghasilannya tinggi kan gitu. Iya. Nah ini yang kemudian kita bangun karena memang ya tadi mereka punya kesempatan untuk bekerja tapi persaingannya itu begitu banyak. Begitu juga tapi disinilah bagaimana kita membangun inovasi agar semangat kita sekarang, apalagi banyak instrumen dunia digital begitu pesat, masyarakat untuk melakukan kegiatan bisnis yang sebagai lebih mudah. Nah, tergantung kita memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa tidak mesti harus kita melamar pekerjaan, tapi bagaimana kita bisa memanfaatkan waktu, momentum, kesempatan selagi kita mau. Selagi kita mau, selagi kita bisa terus melakukan inovasi. Jadi tidak ada istilah pengangguran nantinya, gitu Mas. Baik, Pak Walid, kali ini kita sapa pendengar melalui telepon ya. Kita sapa warga Tangerang juga. Tepatnya di Legok ada Pak Aji. Selamat siang. Selamat siang, Mas. Ya, silakan Mas Aji. Ya, rasanya kalau dengar dari Pak Walid ini sudah tahu seluk-beluk Tangerang ya. Jadi pertanyaan saya gini aja, Mas. Kalau ada yang ngelamar Pak Walid ini maju gitu ya, kayaknya perlu dipertimbangkan Pak, karena Tangerang ini kotanya gede dan bisa menyokong Jakarta, butuh juga pemimpin yang terbuka begitu ya. Dan rasanya kalau tadi dengar dari penjelasan sempat dari bawah, Bapak ini udah tahu susahnya rakyat di bawah, jadi harusnya maju di atas dan menjadi fasilitator masyarakat yang ada di bawah begitu. Saya rasa itu saja. Terima kasih. Terima kasih Mas Aji di Legok, Tangerang. Sebelum dijawab ini saya sekalian sapa WA ya dari Pak Idam ya. Pak Idam ini di Balaraja. Rasanya, ini senada nih, rasanya Pak Walid nih pas bareng maju dengan calon manapun untuk pilkada, karena sebagai penyangga Jakarta, Kabupaten Tangerang perlu kontribusinya dan dipimpin pemimpin yang maju pikirannya, dari Pak Idam dan tadi Mas Aji ya, silakan. Ya, terima kasih Mas Aji dari Legok dan Pak Idam. Jadi lagi-lagi bahwa masih kalau secara pribadi saya belum bisa memberikan apapun kepada Kabupaten Tangerang. Ini baru sebagian kecil yang itu bisa kita lakukan. Nah, balik lagi konteks secara pribadi bahwa saya hanya mengidolakan besok pemimpin ke depan untuk Kabupaten Tangerang. Tentunya ada beberapa kriteria. Kriteria inilah yang kemudian kita berharap bahwa masyarakat Kabupaten Tangerang ini lebih rasional dan terbuka. Kita butuh figur pemimpin, satu, mungkin yang berani. Yang kedua, butuh sosok figur pemimpin yang tahu persoalan-persoalan, yang tahu, ya butuh sosok pemimpin yang tidak otoriter, butuh sosok pemimpin yang humanis, gitu. Nah, mungkin kita sampaikan kepada masyarakat, dan kita mesti harus rasional, itu bahwa kita mestinya kita yang tahu rumah kita sendiri dan orang lain. Kemudian bagaimana kita butuh sosok pemimpin yang memang itu betul-betul tahu persoalan Kabupaten Tangerang. Nah, secara pribadi itu bukan ada pada diri saya. Jadi nanti kan ada beberapa orang, beberapa partai yang sudah ini kan bisa dilakukan tuh nanti. Sosok-sosok yang memang ada si A, ada si B, ada si C, silakan masyarakat mulai kan gitu. Nah, tentunya disitulah
kita bisa melihat bahwa potensinya ada di siapa. Nah, ini yang kemudian kita bisa ini. Jadi gitu, Mas Adi. Nah, tapi mungkin sudah ada yang mendekati Pak Khalid nih sebenarnya. Aduh, ya kita coba ini, Mas. Jadi kita kalau bicara mendekati, ya komunikasi biasa seperti sahabat, teman aja lah, gitu kan. Ya diskusi-diskusi aja. Tapi kalau sejauh ini ada yang ini, saya bukannya ini, karena memang saya secara pribadi belum merasa pas untuk menjadi sosok pemimpin. Jadi saya stop di situ tuh. Tapi kalau tahu persoalan kan Pak Khalid udah tahu banget persoalan di sana, di Tangerang maksudnya. Ya, Kabupaten Tangerang kan tidak cukup. Ini kami harus membangun sebuah daerah itu mesti tapi goodwill. Nah, goodwill ini kita tentunya niat baik kita untuk membangun seperti apa. Nah, kita tidak bisa sendiri, mesti harus ada Forkopimda. Sejauh mana kita berkomunikasi bagus, kemudian sinergi, bukan hanya di Forkopimda, bagaimana dengan tadi kelompok-kelompok masyarakat, itu kan terus itu udah. Nah, ini yang kemudian saya melihat bahwa ini mesti harus ada orangnya, dan itu ada sosok yang bisa itu. Jadi kita hanya sebatas memberikan pemahaman kepada masyarakat. Secara pribadi saya juga pas untuk Kabupaten Tangerang, tapi insya Allah nanti akan ada figur yang pas buat Kabupaten Tangerang. Itu. Amin. Iya, Pak Khalid bicara mengenai wilayah penyangga tadi yang banyak disinggung oleh pendengar ya. Kan nanti kan status Jakarta sudah tidak lagi menjadi ibu kota, tentunya ini juga masih butuh support untuk wilayah-wilayah penyangga seperti Tangerang sendiri. Ini berarti untuk kriteria pemimpin masa depan juga harus siap juga ini. Oh iya. Ya, gimana Pak Khalid? Iya, harus siap juga, Mas. Nah, makanya kan tadi ada daerah yang ketergantungan dengan sumber daya alam. Satu contoh, namanya kita ambil contoh Buton, sangat tergantung dengan sumber daya alam seperti aspal dan sebagainya. Tapi langkah yang diambil apa ketika aspal itu terpengaruh oleh perekonomian dunia, sehingga ini akan jadi masalah, gitu loh. Nah, sama halnya dengan Kabupaten Tangerang yang mungkin tadi bahasa kita sebagai daerah yang berbatasan dengan ibu kota Jakarta, yang sebentar lagi akan pindah ke IKN. Nah, di sini apakah Kabupaten Tangerang ini bergantung terhadap karena pengaruh dari ibu kota, sehingga kita betul-betul menggantungkan itu, atau yang kedua adalah kita bisa bertahap dalam rangka untuk mensejahterakan masyarakat ini dari sisi apa? Apakah kemudian nanti pandangan terhadap Kabupaten Tangerang beda setelah ibu kota itu pindah? Kan gitu. Karena mau tidak mau kita adalah daerah yang terkena efek kan gitu. Nah, maka di sini kita ada semacam bergantung enggak? Ya mungkin bergantung. Efek enggak? Pasti ada efek. Maka ke depan sosok pemimpin atau kepala daerah itu bisa mengambil langkah-langkah yang strategis kaitan dengan bagaimana nih ketika DKI ibu kotanya pindah ke sana, kan itu. Nah, satu contoh, maka tadi bagaimana kita bisa mendatangkan investasi sebanyak mungkin investor yang mau gitu kan, kemudian bagaimana kita punya sumber daya alam, ada agrowisata, ada kita punya laut gitu kan, yang terbentang 51 km, bagaimana kita bisa memaksimalkan itu menjadi sebuah potensi wisata, agrowisata, atau mungkin yang lain yang itu bisa dijadikan sebagai sumber pendapatan masyarakat, sumber pendapatan daerah, dan banyak hal, termasuk ya tadi itu potensi-potensi itu yang memang harus sudah kita siapkan ke depan. Bagaimana kalau kemudian ibu kota Jakarta itu sudah pindah ke IKN, nah, kemudian tadi otomatis ini akan berkurang, tapi kita masih ada ibu kota namanya tadi sebagai daerah transit,
kita punya Bandara Soekarno-Hatta sebagai bandara internasional yang memang itu sebagai lintasan sebelum mereka para turis asing yang dari mau ke mana mesti harus transit dulu di Bandara Soekarno-Hatta yang letaknya ada di Kabupaten Tangerang dan Kota Tangerang, yang tentunya sebelum mereka hengkang lagi ke daerah lain, mereka akan melihat dulu atau transit dulu di Kota Tangerang maupun di Kabupaten Tangerang. Itu. Jadi mesti harus dipersiapkan, Mas. Iya. Itu. Betul. Iya. Pak Khalid, dari yang saya baca ini pendapatan asli daerah tahun 2023 ini melampaui target ya di angka 39 triliun dan ini relatif sukses. Ini kiatnya bagaimana Pak Khalid, dan kedepannya apakah masih bisa ditingkatkan? Potensi masih ada. Potensi masih ada untuk bisa ditingkatkan. Kita targetkan bisa di angka 9 triliun untuk 2025 ini. Karena memang ya itu dari beberapa sektor yang belum kita optimalkan kan. Kayak dari sektor dari sektor wisatanya ini kan kita belum maksimalkan juga. Kemudian dari sektor-sektor pajak lain seperti properti dan lain sebagainya, ini luar biasa. Insya Allah ini kita lagi mencoba untuk terus bersinergi dengan semua, baik dengan wajib pajak, wajib pungut pajak, agar mereka sadar tentang pajak sehingga ini menjadi potensi-potensi yang luar biasa. Dan alhamdulillah karena memang pertama kita potensi-potensi itu kita terus gali, dan ini juga termasuk bagian dari inovasi pemerintah Kabupaten Tangerang yang terus mengupayakan agar potensi itu bisa ditingkatkan terus sehingga targetnya itu melampaui itu, Mas. Itu. Baik, ini masih ada yang masuk ya. Ini saya mau nanya mengenai imbauan pilkada ke depan, tapi ada yang baru masuk WA-nya dari Mas Wira ini menanyakan, tapi kalau misalnya Waju sebagai wakil, oke kan Pak? Ya, saya belum kepikiran ya, kita masih berpikir bagaimana di DPRD mengendalikan sesuai dengan tupoksinya, baik tupoksi untuk perkadanya, tupoksi untuk budgeting anggarannya maupun pengawasannya. Jadi belum pikiran sampai ke situ, Mas. Pak, terakhir imbauan untuk nanti agar pilkada berjalan lancar, Pak Khalid, silakan. Ya, pertama tentunya boleh kita berbeda pandangan, kita berbeda pilihan, tapi bukan berarti kita beda itu indah. Tapi perbedaan itu menjadi rahmat kalau kita mensikapinya dengan kecerdasan, dengan rasionalitas, dan tentunya dengan religi yang kuat. Terus tetap silahkan kita melihat bahwa pilkada ini adalah momentum yang pas untuk mencari figur pemimpin yang pas untuk masyarakat, terutama masyarakat Kabupaten Tangerang. Manfaatkan ini sebagai ajang demokrasi yang positif, dan tentunya jangan sampai kemudian kita juga salah pilih. Kalau salah pilih, maka jadi harapan saya adalah kita butuh sosok pemimpin kepala daerah yang mau mengerti tentang masyarakat Kabupaten Tangerang, baik mengerti secara kondisi ekonomi, persoalan maupun kondisi geografis, sehingga termasuk mau mengerti tentang budaya masyarakat Kabupaten Tangerang. Jadi ini kemudian kita yang butuh. Kalau kita yang butuh, kita akan cari, kan gitu. Jadi bukan maunya mereka, kita butuh sosok pemimpin yang mau mengerti tentang Kabupaten Tangerang dan kudil untuk membangun Kabupaten Tangerang. Itu. Siap. Pak Khalid, terima kasih banyak untuk waktunya siang hari ini. Bisa berbincang dalam Talk Highlight El Sinta. Selamat siang Pak Khalid. Selamat siang. Terima kasih Mas Dwi.
Demikian pendengar, Ketua DPRD Kabupaten Tangerang Khalid Ismail, dan tentunya terima kasih juga untuk Anda yang sudah bergabung melalui WA 0811806543 dan juga yang bergabung melalui telepon di 0215869000. Baru saja Anda menyimak segmen Talk Highlight dengan tema Hiruk Pikuk Pilkada bersama Ketua DPRD Kabupaten Tangerang Khalid Ismail.